Sallallahu ala Muhammad. Allah wabarakatuh. Istrinya habis nyuci, habis ngepel, habis ngurus anak, capek, dia akan tidur. Suaminya pulang marah-marah. Kamu tidur, bukannya bangun, bukannya masak, bukannya rapi-rapi rumah. Kira-kira yang belum siapa? Dua-duanya. Istrinya apa suaminya? Dua-duanya. Istri capek, pulang mancing dimarahin. Astagfirullahaladzim. Ada yang nanya sama saya, ada yang nanya kayak gini, Ustadz, itu mancing itu hukumnya gimana? Ya mancing itu hukumnya nggak gimana-gimana. Mancing itu hukumnya halal-halal saja, dengan catatan tidak boleh dijadikan judi. Kenapa? Karena yang namanya hukum itu yang dinisbatkan itu istimalnya. Kalau kita sekedar mancing di kolam, asal jangan di kolam orang ya, kita mancing misalnya di danau atau di air sungai, yang nggak apa-apa. Tapi kalau kita mancing di pemancingan lalu dijadiin yang namanya judi, misalnya yang dapat ikan paling gede itu yang dapat uang, nah itu hukumnya haram. Kalau sekedar mancing ya nggak apa-apa. Cuma saya heran aja sama orang yang suka mancing. Coba nggak heran gimana, misalnya kita pergi nih ke pemancingan, beli ikan 1 kilo, lalu ikannya dimasukin ke kolam, udah gitu sama dia dipancing. Kira-kira ini orang waras apa enggak? Ya kalau udah beli ikan ya udah bawa pulang ke rumah, masak di rumah. Nah ini kenapa dimasukin lagi ke kolam? Ya Allah. Solarnya rumah saya ngeklek bandera. Solarnya loh. Marah sora welar. Solar. Marah sora rungono Pak Ustaz kuwi. Marah sepora. Ora kedengar, apa baru datang ini? Oh, nggak kedengar. Ya masuk aja dulu ya. Ngono sing duwe mangsa apa niku? Lempangan ora adol. Jadi yang pertama kita memuliakan bulan yang mulia, bulan yang diagungkan oleh Allah, yaitu bulan Muharram. Yang kedua, perkumpulan kita pada malam hari ini adalah silatul arham, silaturahmi. Rasulullah mengatakan, man arada ayyubsatu lahu fi rizkihi aw fi umurihi falyasilar rahimah. Barang siapa yang ingin panjang umur, banyak rizkinya, maka ia harus rajin-rajin bersilaturahmi, bertemu dengan sahabat, dengan saudara. Maka saya tidak bisa apa-apa, cuma bisa mendoakan semoga KPB ini berjalan terus. Karena sekarang ini banyak perkumpulan-perkumpulan yang sebentar-sebentar, 2 bulan, 3 bulan bubar, 4 bulan bubar. Lah ini saya doakan semoga manjang terus. Ya kebetulan saya secara pribadi ini punya travel religi ziarah. Jadi nanti suatu saat saya bisa ajak semua yang hadir di sini ziarah pas waktu libur ke makam para ulama, benar nggak? Biar usaha kita berkah. Ibu pengen usaha berkah? Sistemnya sederhana. Dalam usaha itu sistemnya sederhana. Cukup kita mengikuti bagaimana cara Rasulullah berdagang. Apalagi kalau dagang bakso, biasanya dagang bakso nggak ada yang nawar ya. Nggak ada. Rasulullah itu kalau berdagang sistemnya kayak gini, beliau itu bawa barang dari rumah Sayyidah Khadijah dibawa ke pasar. Ada orang nanya, bang ini berapa? Ini dari sananya 2 dirham. Ya udah bang, saya bayar 3 dirham. Itu Rasulullah kayak gitu. Nah pedagang zaman sekarang jarang yang kayak gitu. Rata-rata berbohong. Kayak kita beli baju ke pasar, Mbak ini baju berapa ini? Ini baju harganya 70.
mahal amat Pak. Iya ini 70. Ya udah 60 aja. Aduh dari sananya juga nggak dapat. Padahal dari sananya cuma 30.000. Dia bilang nggak dapat. Nah, orang yang dagang seperti ini tidak akan mendapatkan berkah dari Allah. Kenapa? Karena dagangnya itu dibarengi dengan berbohong. Nah, ini semua pedagang bakso ya. Pengen laris dagang bakso, pengen. Kuncinya ada 3. Yang pertama, baksonya harus enak. Yang kedua harus murah. Yang ketiga gratis. Ini nggak bisa diajak lagi ya. Ini saya mencoba mengikuti gaya sodakonya Ustadz Yusuf Mansur, tahu? Iya, beliau itu gaya sodakonya kayak gitu. Katanya kalau kita sodako, misalnya kita dagang bakso nih, sodako 1 mangkok itu dibalas oleh Allah 10 mangkok. Sodako 2 mangkok dibalas oleh Allah 20 mangkok. Nah itu balasannya di dunia itu pasti, di akhirat juga pasti. Balasannya dengan bakso juga Pak Ustadz? Ya enggak. Balasannya dengan sesuatu yang terkadang tidak terpikirkan oleh kita sama sekali. Min haitsu la yahtasib. Lalu Ustadz Yusuf Mansur bilang gini, kalau kamu pengen kaya maka sodakohkan bakso sama gerobak-gerobaknya. Ya habis satu bukan kaya. Jadi sistem sodako itu seperti itu. Jikalau kita misalnya dagang bakso nih, jualan bakso 1 mangkoknya misalnya 10.000, maka Bapak bisa nggak ambil saja 1.000, 1.000 rupiah ambil, pisahin dari uang yang lain. Terus tiap hari 1.000. Ketika hari Jumat dapat 7.000. Yang 7.000 kasih ke suami, Pak masukin ke koropak masjid. Kira-kira pernah nggak kayak gitu? Coba sistem sodakohnya kayak gitu aja. Tukang bakso nggak usah lebay-lebay, nggak usah kayak Ustadz Yusuf Mansur sama gerobak-gerobak, ya hancur lah. Karena keyakinan kita tidak sampai ke situ. Sistemnya seperti itu aja. Minimalnya seminggu sekali kita keluarkan harta kita, entah itu kita masukin ke koropak masjid, entah itu dikasih ke anak yatim, entah itu dikasih ke siapa orang yang membutuhkan, maka yakin Allah akan membalas. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, wal jaza min jinsil amal, tidak ada satu pun perbuatan yang tidak dibalas oleh Allah. Kita berbuat baik, kebaikan kita akan dibalas oleh Allah. Kita berbuat buruk, keburukan kita pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang sukses ya. Ustaz, saya dari dulu dagang bakso nggak sukses-sukses. Ibu dikasih sehat itu udah sukses. Sebenarnya orang zaman sekarang itu kelihatan senang, kelihatan bahagia, itu cuma kelihatannya doang. Baik yang kaya, yang sedang, yang susah, semuanya sama. Selama dia hidup di dunia ini, dia terus-terusan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ujiannya berbeda-beda, nggak sama. Makanya ketika saya membandingkan saya dengan Presiden Jokowi, sama. Makan sama, minum sama, ujiannya juga pasti ada. Tapi ujiannya itu tidak akan sama. Mas dagang bakso, ini Mas dagang bakso, sama-sama dagang bakso, ujiannya tidak akan sama. Tergantung seberapa besar kekuatan fisik dan mentalnya, maka diseimbangkan oleh Allah. Kenapa? Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Saya tanya, di sini ada nggak tukang bakso yang punya hutang 1 triliun? Ada nggak? Nggak ada, itu di luar batas kemampuan. Ya kalau cuma hutang 100.000, 200.000 nyampe 1 juta ya wajar, itu masih ada di dalam kemampuan kita. Jadi walaupun sama-sama dagang bakso, ujiannya tidak akan sama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini terakhir ya, nggak usah lama-lama karena kebetulan sebentar lagi kita mau makan. Saya mau mewasiatkan satu nih kepada bapak-bapak dan satu kepada ibu-ibu. Saya mau ngasih amalan
Ya mudah-mudahan yang hadir di sini bisa mengamalkan agar kita hidup itu jangan sampai terlalu fokus dengan urusan duniawi sementara ukhrawi kita dilupakan. Hidup itu singkat loh, nggak lama. Setiap pertanggungjawaban akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bapak, di dalam kitab Adhkar An-Nawawi Rasulullah mengatakan seperti ini. Ini amalannya, ini amalan. Man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marra khutut khotoyahu walau kana misla jabatil bahari. Pikul yaum. Barang siapa yang setiap hari membaca subhanallah wa bihamdihi. Ingat ya apa? Subhanallah wa bihamdihi. Ingat ya amalan ini. Mi'ata marratin 100 kali, paling lama 10 menit. Bacanya Ustadz sambil duduk, sambil berdiri, sambil ngapain aja. Sambil bikin bakso juga bisa. Boleh. Sambil ngaduk-ngaduk baca. Subhanallah wa bihamdihi. Baca. Apa keuntungannya Pak Ustadz? Keuntungannya khutut khotoyahu walau kana misla jabatil bahar. Maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan amin dulu, amal ya. Insya Allah mulai besok diamalkan. Kira-kira ini susah apa enteng? Hah? Susah apa enteng? Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Ini susah-susah, enteng-enteng. Kenapa dibilang susah-susah? Karena kita ini kadang malas. Yang namanya ibadah malas. Kenapa dibilang enteng? Bacaannya sedikit, cuma 100. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Baca 100 kali tiap hari itu Pak. Maka keuntungannya kita akan diampuni dosa-dosa kita seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwa diri kita adalah para pendosa. Betul. Kita semua para pendosa. Tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Baik saya, orang bilang saya ustadz, kita tetap saya juga sama pendosa. Dan Allah itu lebih cinta kepada para pendosa yang mau berbuat tobat kepada Allah daripada kepada mereka yang senantiasa beribadah namun mereka sombong dengan ibadahnya. Ini dulu ada kisah, ada kakek-kakek sama nenek-nenek. Ini dua-duanya udah tua. Ya namanya juga kakek sama nenek ya. Tua, udah peot. Giginya tinggal 2 ya. Kalau Mas Gio kan masih ganteng, mau press ya. Iya dia press. Makanya nambah bini cocok tuh. Cuma sayangnya susis, suami takut istri. Ya udah, daripada banyak ribat mending satu aja yang penting tentram. Betul nggak Pak? Benar nggak Bu? Iya. Kan biasanya kalau istri itu semakin banyak semakin tentram. Biasanya kayak gitu. Ini si kakek sama si nenek silaturahmi ke rumahnya Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kakek, nenek. Ini begini Pak Kiai, saya datang ke sini itu minta amalan supaya bisa selamat di akhirat. Apa kata Kiai tersebut? Alah, udah tua mah udah pulang sana baca aja bismillah. Si nenek sama si kakek senang dikasih amalan bismillah. Pulang dia ke rumahnya. Di rumahnya tiap hari selesai sholat bismillah, 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 bismillah. Sampai suatu hari si nenek sama kakek ini meninggal dunia Ibu. Tapi tidak ada satupun orang yang tahu. Setelah beberapa hari setiap orang lewat ke rumah si kakek nenek ini wangi gitu. Rumahnya itu wangi. Ini wangi dari mana? Kata yang lewat. Setelah diperiksa ke dalam ternyata wangi si nenek sama si kakek yang telah mengamalkan bismillah. Sampailah terdengar sama si kiai yang sombong tadi. Kata si kiai kepada santri-santrinya, wahai santri, andai kata besok saya meninggal dunia, jangan dikuburkan dulu.
Jangan disolatkan dulu, udah diemin aja dulu selama seminggu. Saya yakin mayat saya lebih wangi daripada si kakek dan si nenek. Tidak lama kemudian si kiai tersebut meninggal dunia. Setelah meninggal tidak menunggu berhari-hari, hanya dalam 1 jam saja ini mayatnya sudah bau busuk. Mayatnya sudah bau busuk. Kenapa? Karena dia sombong dengan ibadahnya. Sementara si nenek dan si kakek tadi, ia merasa bahagia, merasa ikhlas, telah mendapatkan amalan walau hanya bismillah. Maka Pak, Ibu dengarkan saya, amalan itu nggak usah banyak-banyak, cukup 1 saja tapi tiap hari amalkan. Cukup 1 saja. Ini kadang orang zaman sekarang aneh-aneh. Ada yang datang ke saya sama pedagang juga, cuma dia dagangnya dagang cilor. Aci pakai telur, Aci pakai kolor. Aji pakai kolor ngerapat atuh Pak. Dia minta wiridan, apa amalan buat usaha, minta wapak. Anak kita mah jangan kayak gitu-gitu, udah. Amalan-amalan yang warid dari Rasulullah SAW itu udah cukup. Subhanallah wa bihamdi. Amalkan setiap hari, insya Allah itu mampu membuat kita selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ini ada amalan khusus buat ibu-ibu. Saya mau nanya ibu, kira-kira diamalin gak nih? Oh, diamalin gak? Insya Allah. Yakin? Yakin mau diamalin? Yakin? Nah ini kisahnya begini. Ada seorang ibu-ibu udah meninggal. Setelah puluhan tahun kemudian makamnya itu dibongkar karena mau dipindahkan. Kenapa? Sebab tanah tersebut mau digunakan untuk jalan umum. Sekarang itu kan banyak ya mayat yang digeser-geser ya, akibat pelebaran jalan kayak gitu. Setelah 30 tahun dibongkar, digali, ini si almarhumah, si ibu ini, jangankan busuk, kain kapannya aja tidak kotor sedikit pun, juga bersih ibu. Wajahnya berseri. Padahal 30 tahun itu lamanya dikubur. Kira-kira ibu pengen gak kayak gitu? Serius pengen? Tahu gak amalannya apa? Kalau saya kasih tahu kira-kira senang gak? Pasti. Mau diamalin gak? Mau. Ternyata si ibu ini amalannya cuma 1. Apa? Dia bahagia, dia ridho, suaminya kawin lagi. Alhamdulillah. Tadi udah setuju kan ya? Mau diamalin ya? Banyak istri, banyak rezeki. Banyak jalan menuju rumah. Ini sama ibu, istri saya juga protesnya kayak gitu. Ah, jalan ke surga masih banyak. Kata TikTok banyak itu banyak yang doain. Itu nggak usah diamalin itu. Yang pertama ada subhanallah wa bihamdihi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan supaya nanti kalau kita paguyuban lagi ngundang saya lagi kan enak. Konsepnya banyak lagi. Saya doakan semoga para pedagang bakso dan juga semua yang hadir malam hari ini rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada yang salah semoga Allah memaafkan. Yang baiknya semoga menjadi amalan untuk saya baik di dunia maupun di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.